back to Super Pandit, karena tadi kita udah bahas di Super Reaction pertandingan antara Man United menghadapi Arsenal. Sekarang kita bakal review singkat apa yang terjadi tadi dan juga apa yang juga nanti akan terjadi di game selanjutnya dari kedua tim. Arsenal menghadapi Man United dengan skor akhir 0-1 untuk tim tamu Arsenal yang setelah 35 tahun menanti untuk bisa menang di game week pertama di Old Trafford. Akhirnya hari ini Arsenal berhasil. Meskipun gue bilang sih sangat nggak meyakinkan. Tapi yang penting 3 poin. Kali ini kita akan bahas bersama Avi Safi, The Gunners, Dewi Caksono, dan juga Man United fans. The one and only Awe, tapi bukan Arsene Wenger. Wah. Aduh, gue sampai habis suara tadi. Saking serunya pertandingan. Seru banget. Saking tegangnya. Gimana Bib tadi Bib? Lu Seru ngeliat? sih. Seru sih. Enggak, cuman ya tegangnya itu Iya, ya. Tegangnya dapat. Tegangnya dapat. Keluar 6 menit sih. Iya. Waduh, Gue pikir deg-degan. 4 lah extra time. Karena emang masing-masing Enam. pengen menang banget, apalagi Iya. di MU ya kan. Old Trafford nggak boleh Setelah kalah. kemarin dengan pembelian pemain baru Banyak. dan udah lumayan ada titik terang tadi Ada sih. Kunya gawat. Iya. Gawat. Oh, Iya, setuju iya, sih. oke. Ada titik terang di MU sih. Ya kan udah titik terang. Ini yang sayang kalau nggak dimanfaatin ya. Makanya. Apa aja titik terang yang lu lihat tadi hari ini? Pembelian pemain, Iya. gue bilang. Terus secara permainan juga udah beda Iya. gitu. Dan mereka kayak semacam udah bisa ngelepas yang kemarin-kemarin dan memulai lembaran baru Baru, lagi gitu. betul. Dan gue ngerasa dari gue pribadi juga udah mulai nih. Gue ngerasa Ada gregetnya ya? gregetnya ada. Jadi gue harap fans MU sabar-sabar dulu. Pertandingan pertama ini nggak bisa jadi ukuran ya, Iya, kan? Karena pasti. kenapa? Karena masing-masing tim juga pressure-nya kuat dan ini big match. Iya, Beda ini big main match. lain gitu loh. Jadi Benar. masing-masing emang pengen menang, ya akhirnya pertandingan seperti ini. Iya, sedikit membosankan, Iya. banyak kesalahan, Betul. banyak miss. Betul. Tapi ya lagi-lagi nih game week pertama, Iya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, kalau di Arsenal sendiri, Gua sih apa yang harus dibenahi? banyak. Nah, itu dia. Banyak lah. Maksudnya kalau misalkan tadi kita ngelihat Odegaard, Ya. waduh sama sekali tidak meyakinkan. Sama sekali. Ya kan, terus kayak pembelian-pembelian barunya, Madueke juga belum memperlihatkan apa-apa. Iya, kecuali kesalahan-kesalahannya. Betul, Gyökeres yang digadang-gadang bakal menjadi Top scorer. top scorer atau mungkin solusi. Tadi juga kita ngeliat kayaknya Iya. menurut gua belum. Iya. Dan Odegaard juga menurut gua harusnya mungkin tadi diganti sih. Iya, Mungkin di menit sekitar 70-an udah diganti. Kenyataannya enggak. iya. Jadi bagian itunya sih kayaknya masih banyak harus dibenahin sih untuk Iya, Arsenal. apalagi Odegaard kan pemain yang diharapkan menjadi sumber kreativitas dari Arsenal. Betul, dia biasanya Tapi- tektokan sama Saka tuh hidupnya di situ. Tadi nggak terjadi menurut Sama gua. sekali enggak. Cutback-nya juga nggak ada. Iya. Jadi apa ya dibilang tadi seneng menang iya, Iya. cuman dibilang yakin Ya, stop di situ doang. Iya udah. Stop di menang, oke selesai. Dah, iya. Mainnya banyak Ya, banget. banyak. Viv, secara umum kedua tim gimana, Viv? Ya kalau skor kita udah tahu lah Arsenal menang Iya. 1-0. Cuma cara mainnya gimana emang belum jadi banget. Iya. Karakter keduanya juga belum kelihatan. Mau ngapain lo mau ball position di babak pertama tapi babak kedua rusak mainnya. Dan ini kan juga bukan pertarungan antara kayak siapa yang bermain gitu secara taktik, secara skema, tapi gimana caranya manajemen lawan manajemen. Iya. Pembelian kan hampir 200 juta. Hmm. Kalau keduanya itu gue bisa bilang oke, skor menang Arsenal, tapi kalau sejauh ini pertandingan tadi pembelian lebih efektif si MU ya? MU Manchester Ya, United. betul, betul, Karena betul. si siapa Mbumo Kunya. punya itu Iya. lebih kelihatan dibanding si Gyökeres gitu. Tapi kalau ngelihat Gyökeres, gue juga nggak cukup adil kalau buat ngejudge dia kurang dalam satu match ini di. Betul, Karena gue betul, ngelihat juga supply-nya agak kurang tuh. Iya. Iya, Tengahnya tuh belum terlalu kreatif. Odegaard tadi udah dibilang juga kayak sebagai lini tengah lu nggak bisa flamboyan, lu nggak bisa ngasih passing-passing yang enak. Mungkin di akhir yang ke Saka, cuma harusnya pas ada Gyökeres lu masih bisa ngelakuin itu. Lebih nguplai. Ya, jadi gue ngerasa kalau secara skor memang menang si Arsenal, cuma secara pembelian tadi kayaknya masih lebih efektif sejauh ini si Manchester ya. United. Jadi biar Gyökeres bisa lebih masuk ke dalam squad Arteta, Ya, harus lini belakangnya atau Iya. lini midfieldnya ya, Supply lebih bolanya. supply lagi ya. Sama dengan Sesko juga mungkin ya. Betul, Iya. setuju. Sesko juga tadi beberapa menit 70-an masuk Iya. juga belum. Bahkan nggak kelihatan sama sekali. At all. Iya, lebih benar. lebih masih berpusat ke si Kunya sama Iya. Mbeumo sama Diallo bahkan. Berarti gue yakin nih pasti doa dan harapan fans MU adalah biar Mbeumo dan Kunya jangan cedera. Iya, Nah, pasti. gitu. Ya kan? Pasti. Betul, betul. Sama satu season Betul. ini karena Iya. dilihat dari game tadi aja kelihatan bahwa poros penyerangannya dari dua orang itu. Udah penting mereka berdua. Mereka baru tapi langsung penting. Kalau Havertz dan Merino gimana? Havertz dan Merino, kalau gue tadi cukup kaget ketika Merino masuk menggantikan Declan. Iya. Gue pikir yang akan diganti tadi Odegaard dan mungkin digantinya Manuaneri Iya. gitu-gitu.
Apa jangan-jangan harusnya Merino digantiinnya masuknya gantiin Gyökeres biar golin. Iya, jadi striker, jadi striker. Jadi striker. Iya. Sama kalau kayak Havertz tadi emang udah saatnya Gyökeres diganti. Iya. Dan kalau dari sisi permainan Arsenal dibilang ada improvement banyak, enggak Nggak juga. Tapi kayak Havertz secara controlling bolanya gitu-gitu lebih oke dibandingin Iya. Gyökeres di pertandingan tadi. Iya. Kalau Pip, lu Sesko, Mbemo, Cunha, ini trio yang gua bilang nggak boleh cedera. Dan sangat-sangat berbahaya karena lu di kiri punya Cunha yang bisa versatile ke tengah, bisa jadi CF juga. Di kanan lu punya Mbemo yang kita tahu dia sangat wide bermain, sangat lebar. Jadi mungkin di skema emang 3-4-2-1, tapi saat di atas lapangan jadi 3-4-3 yang sangat 3-4-3, melebar. iya. Ini sebuah keberuntungan lah buat MU punya pemain kayak begini, Pip. Bener, emang kita tuh apalagi kalau ngelihat Bemo megang bola kan, dribble tuh kayak ada harapan gitu. Iya. Ini bagus Iya, nih, bola iya. mau dikemanain. Di babak pertama tuh kita udah bisa ngelihat Bemo ngelewatin pemain bisa, Iya. protect ball bisa. Makanya di babak kedua tuh gue pengen lebih ada support dari belakang tuh. Makanya masuk Diallo. Gimana cara kita ngelihat finishingnya si Bemo. Iya. Karena melewati 1-2 pemain bisa gitu. Passingnya juga bisa gitu. Finishingnya nih, gue pengen lihat. Makanya di babak kedua akhirnya dia bisa inverted lagi, dia bisa masuk ke tengah lagi. Sama kalau Cuna tuh gue berani banget kayak dia tuh seger banget kayak kalau dia megang bola dia mau tuh sprint, adu sprint berjibaku ada gitu. Cuma kalau fight-nya ada. Sesko-nya ini emang kayak butuh waktu lagi Belum lah. lah ya. Karena di babak kedua Arsenalnya kan yang defense kan. Iya. Striker-striker 9 tuh kalau ketemu orang-orang yang tim-tim yang defense emang masih bingung sih Iya, harus seperti males. apa. Cuma itu kalau misalkan kita bisa ngelihat finishing Bimo di Manchester United itu bagus sih. Kayak kita bertiga setuju ya, tadi yang lebih baik dan juga lebih menyerang MU ya. Betul. Iya, Ya, betul. kita bertiga setuju ya, Betul, bahwa betul. Arsenal justru banyak miss-nya. Iya, gitu. betul. Nah, di next-nya Arsenal akan ketemu Leeds, sementara MU akan ketemu Fulham. Gimana lu ngelihat Arsenal Leeds? Ini tim baru juga, baru Iya. naik juga. Lu gimana? Bermain kandang pertama di Emirates harus Harusnya- menang, dan apakah menangnya juga dengan cara yang convincing juga? Harusnya dengan kemenangan yang sangat meyakinkan Iya. ya. Maksud gue skornya mungkin baiknya jauh tuh. Jauh, iya. 2-0, 3-0 gitu supaya napas dan tenang. Karena besokannya lawan Liverpool. Iya. Jadi emang saatnya lawan Leeds nih harus menang. Nggak ada kata kalah menurut gue. Iya. Dan harus dirubah mungkin? Apa Miles Kelly jadi starter? Luis Timber Kelly starter? jadi starter gue setuju. Martinelli nggak starter juga gue Oh setuju. iya. Udah harusnya dia nggak starter sih. Iya. Siapa? Madueke? Madueke mungkin ya. Madueke, Gyökeres atau Havertz dulu deh. Gue kasih Gyökeres lagi sih. Gyökeres Kalau ya, kita gue kasih waktu lagi ya. Starting lineup masih Gyökeres. Iya, sama mungkin saat MU menghadapi nanti Fulham. Fulham juga mungkin Sesko starter. Nggak ada urgensi harus main cepet-cepet. Enggak harus Iya. cepet sih. Kalau menurut gua formasi tadi patut dicoba lagi untuk Iya. ngelawan Fulham ya. Ah. Maksudnya nggak sekuat sama Arsenal gitu loh. Dan menurut gua sih untuk lawan Fulham menang itu udah harga mati menurut gua. Iya. Iyalah. Kalau menurut gua ya, untuk penyemangat dulu Iya, paling apalagi nggak Fulham gitu di loh. musim ini nggak Iya kan? Gue sebagus takutnya itu. nih CMU dalam psikologisnya kan masih Iya. terpuruk gitu kan ketika kalah sama Arsenal masih oke, Iya. tapi kalah sama Fulham, nah itu ngeri tuh gue. Iya, Iya, ini iya. kemenangan yang Ngerti Bahaya ya? tuh ya. Ngerti tuh, ngerti. nggak cuma yang ngasih 3 poin, tapi kepercayaan diri juga buat tim. ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, Beb, kalau soal optimisme, Beb, Arsenal dan musim ini, buat MU, apakah harus finish menuju ke Eropa musim depan untuk segera pulih secara finansial juga gitu? Bagi Arsenal, apakah harus juara? Arsenal sih kalau lu lihat rekor yang tadi kan kalau 3 kali runner up Dua. harusnya juara ya. Cuman kan kita lihat pesaingnya juga mantep-mantep, Iya. pada upgrade semua, masih Iya. ada City, Liverpool dan lain-lain. Kalau Arsenal belum sih kalau juara. Juara nih. belum ya? Iya. Iya. Kalau karena yang tadi musuh-musuhnya lawan-lawannya juga Si Liverpool bagus-bagus. City ya? Kalau Iya, Manchester United kayaknya sih dapat ya UEFA Champions League masih dapat. Berarti peringkat 5. UEFA League ya. Europa League? Europa League. Euro League. Ya, 6 lah. Enam. 6, Eropa. Liga malam Jumat lah ya. Liga malam Jumat. Jeruk, Liga Jeruk masih ada. Liga Jeruk. Menurut kalian berdua, lebih cepat Arteta atau Amorim yang bakal dipecat duluan? Arteta. Dipecat dulu. Berarti sama sama gue nih, nggak juara Arsenal kan Tony? Nggak. Sama nih. Nggak juara. dapet kayaknya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa dan dipecat. Tebakan gua. Iya. Gua Piala pun nggak- sampingan, bukan piala harapan. Gua sampingan. pun bukan nggak harapan. pengen begitu. Iya. Tapi kayaknya kalau kita bicara realistis, tebakan gue kayaknya Ke arah gitu, sana. ke arah situ. Kalau lu juga gitu, Amorim kayak aman ya? Aman sih menurut gue. Amorim Iya. aman. Menurut Karena gua aman. iya. Karena melihat tadi dari display yang kita lihat,
Kok bagus? Iya betul. Oke. Iya, gue setuju. Oke deh, thank you kalau itu Afif, thank you juga Rio, thank you juga Thank you, Dik. Thank you. Om Mario Wahab, thank you banget nih kita dapat insight yang menarik hari ini. Tadi di Super Reaction, kali ini di Super Pandit juga. Thank you juga Super Fans, dan jangan lupa ikuti semua keseruan di seluruh sosial media Super Soccer. Karena kita bakal juga ketemu lagi nanti di banyak sekali serunya di Super Reaction dan juga info-info menarik yang bakal kita bagiin. Thank you udah nonton Super Pandit, kita bakal nonton di episode-episode selanjutnya. Ali Bozir, signing out, bye-bye. Ini Rasanya Lupa. super.